Enggak, Bu. Saya nggak ngerokok. Kamu jangan bohong. Jelas-jelas saya melihat sendiri kamu merokok di sini. Beneran saya nggak ngerokok. Mana buktinya? Kamu nggak usah ngeres. Pendaftaran siswa oleh Kepala SMA Negeri 1 Cibarga, Lebak, Banten, Negeri 1 Cibarga, Kabupaten Lebak, Banten juga menampak muridnya yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Setiap lembaga pendidikan berdiri di atas nilai-nilai etika. Etika sendiri merupakan sebuah pedoman bagaimana seharusnya seorang dapat berperilaku tentang apa yang baik, apa yang pantas, dan apa yang membentuk karakter. Karena itu, dalam lingkungan pendidikan, seharusnya hubungan antara guru, siswa, dan kepala sekolah harus berlandaskan dengan nilai-nilai etika. Ketika etika dilanggar, maka lingkungan sekolah akan terganggu. Pelanggaran etika juga berhubungan dengan aturan hukum atau beberapa regulasi yang sebenarnya dibuat untuk melindungi anak-anak di sekolah. Seperti yang pertama, larangan merokok untuk anak di bawah usia 15 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Lalu yang kedua, ada KTR atau kawasan tanpa rokok sesuai dengan PP nomor 109 tahun 2012 serta tata tertib sekolah yang melarang perilaku beresiko. Artinya, apa yang dilakukan oleh siswa tersebut bukan hanya merupakan perilaku menyimpang, tetapi juga bertentangan dengan aturan yang dibuat untuk melindungi dirinya sendiri. Dan disinilah persoalan muncul. Tindakan siswa yang merokok jelas tidak selaras dengan etika siswa, seperti tidak menjaga kesehatan diri, tidak menaati peraturan sekolah, dan tidak menghormati lingkungan mereka. Ketika etika dasar ini dilanggar, wajar jika permasalahan yang lebih besar muncul dan mempengaruhi iklim sekolah. Namun, masalah tidak berhenti di situ saja, teman-teman. Cara kepala sekolah merespon tindakan pelanggaran tersebut, sama saja kepala sekolah itu melanggar etika pendidikan. Seharusnya dalam etika pendidikan, pendidik harus yang pertama menghindari kekerasan fisik maupun verbal, dan yang kedua menjadi teladan bagi siswa, dan yang ketiga membimbing dengan bijaksana dan tanpa kekerasan. Maka dari itu, kekerasan bukan solusi nih teman-teman, tetapi dapat memperkeruh suasana. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan beberapa kesepakatan dan aturan nasional tentang perlindungan anak, seperti yang pertama, Kode Guru Indonesia. Seharusnya guru menolak tindakan kekerasan. Yang kedua, konsep kawasan yang ramah anak, yaitu sekolah harusnya menjadi zona aman bagi anak-anak. Yang ketiga, UU Perlindungan Anak, di mana UU tersebut berisi tentang pelanggaran tindakan kekerasan secara fisik dan psikis bagi anak-anak. Yang keempat, kawasan tanpa kekerasan di lingkungan sekolah. Seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah, harusnya menjaga lingkungan sekolah sebagai tempat yang nyaman untuk belajar. Maka, tindakan kekerasan untuk pendisiplinan tidak dibenarkan. Jika kita tarik ke nilai dasar bangsa, sila memberikan panduan yang jelas. Sila pertama mengajarkan kita menghargai martabat setiap manusia. Sila kedua, tidak ada ruang bagi kekerasan, baik dari siswa maupun pendidik. Sila ketiga, kasus ini sempat memicu demo dan kegaduhan. Seharusnya persoalan pendidik diselesaikan dengan tenang dan bersama, tidak memecah belah warga sekolah. Jika nilai-nilai ini dijalankan, maka konflik seperti ini bisa terhindar. Perubahan dapat dilakukan dari diri sendiri. Sebagai siswa, kita perlu menaati peraturan dan menjaga perilaku. Jikalau kita ada masalah, kita bisa datang ke BK, wali murid, ataupun guru. Lalu, pelanggaran tidak akan terjadi jika kita terbuka untuk dibimbing. Pemimpin sekolah harus menyelesaikan masalah melalui pembinaan, musyawarah, dan pendekatan pedagogis. Kepala sekolah adalah teladan, karena itu tindakannya harus mencerminkan kedewasaan dan rasa aman. Etika membentuk karakter bangsa. Sekolah tempat aman untuk semua. Jadilah pelajar Pancasila yang berpikir dan bertindak. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil. Hargai dirimu dan hargai orang lain. Taati aturan supaya masa depan lebih baik. Ayo wujudkan Pendidikan beretika, Indonesia bermartabat.